semua. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang memilih reksadana berdasarkan harga. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, kalau beli reksadana itu mending pilih yang harganya sudah tinggi, dia jauh di atas 1.000, atau yang masih 1.000-an. Nah, terus terang kalau saya mengisi acara, baik yang offline maupun yang online, pertanyaan ini sering muncul. Kenapa? Karena di reksadana saham di Panin Asset Management itu ada yang harganya 1.000-an, di bawah 1.000 juga ada, 90.000 juga ada gitu. Nah, jadi nasabah atau calon nasabah kadang-kadang bertanya, kira-kira kalau kita mau beli itu pilih yang mana nih? Yang harganya 1.000, 90.000, 5.000, 2.000, atau 700 gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Untuk orang awam, Bapak Ibu, transaksi reksadana itu memang berbeda dengan investasi lain. Contoh misalnya kalau mau beli saham Bank BRI, kita lihat misalnya harga live-nya 4.600. Ada bid, ada offer. Kalau kebetulan offernya 4.600, kamu mau beli 4.600, tinggal pasang aja. Saya mau beli satu lot 100 lembar. Nanti satu lot dikalikan 4.600, berarti 1 kali 46 kali 100, karena satu lot 100 lembar, dapatlah 460.000. Jadi kalau misalkan saya mau beli Bank BRI satu lot, saya tinggal 460.000 tambah fee pembelian. Nah, kalau beli emas juga sama, Bapak Ibu. Misalnya di-publish harga jual emas 1 gramnya 900.000. Nah, kalau saya mau beli 10 gram, ya keluarkan uang 900.000 kali 10 gram, 9 juta rupiah. Nah, itu cara berinvestasi yang mungkin banyak orang kenal. Beli saham satuannya lot, beli emas satuannya gram. Nah, kalau beli reksadana, Bapak Ibu, memang satuannya disebut dengan unit penyertaan. Tapi terus terang, kalau Anda datang ke agen penjual reksadana, atau Anda masuk ke aplikasi reksadana seperti iProsper yang dikelola Panin Asset Management, kami tidak menanyakan, kamu mau beli berapa unit. Yang kami tanyakan, Bapak Ibu mau beli berapa rupiah. Ya, kenapa? Karena reksadana itu unit yang Anda peroleh bukanlah berapa unit yang mau beli, tapi harga beli nominal yang Anda mau keluarkan dibagi dengan harga reksadana pada saat diproses. Jadi kalau misalnya reksadana harganya 10.000 rupiah, kamu bisa beli 100.000, bisa beli 1 juta rupiah, bisa beli 100 juta, beli 10 M, pokoknya kamu punya uang berapa dan mau beli berapa terserah. Ya. Nah, unit yang Anda dapat adalah misalkan harganya 10.000, kamu keluarkan uang 1 juta rupiah, berarti 1 juta rupiah bagi 10.000, kamu dapat 100 unit. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau harganya koma-koma? Betul, memang Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Anda cek ke harga reksadana ya, ini saya tunjukin ya. Contoh Panin Dana Maksima di tanggal 1 November, 90.656,64. Panin Dana Prima 3.679,81. Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh 1.319,62. Nah, kalau sekarang harga reksadananya koma-koma, berarti unit saya koma-koma juga dong. Benar Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita beli reksadana 100.000, kemudian harganya tadi 90.650,1234. Nah, itu unitnya akan didapatkan adalah 1 juta rupiah, misalnya nominal yang pembelian saya, dibagi 90.000 itu. Nah, jadi unitnya akan koma-koma. Ya. Di perbankan atau di bank kastedian, aturan tidak tertulis ya, artinya bukan suatu peraturan sih, tapi somehow semua bank kastedian menjalankan dengan cara yang sama, melakukan pembulatan hingga 4 angka di belakang koma. Ya, jadi harga yang sebenarnya itu 4 angka di belakang koma, walaupun kita lihat di publik itu cuma 2 angka, pada saat perhitungan menggunakan 4. Unit kepemilikan juga sama, itu sampai dengan 4 angka di belakang koma. Jadi jangan aneh kalau pas terima laporan dari KSEI, ya, saya punya, misalnya saya baru saja melakukan pembelian 12.000,11234 unit. Karena memang unit itu dalam 4 angka di belakang koma. Nah, ini saya kasih contoh ya. Jadi kalau misalkan di Panin Asset Management Anda membeli reksadana, setelah transaksinya settle, ya, Anda akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Ini sekali lagi sifatnya notifikasi ya, bukan merupakan surat konfirmasi.
Yang resmi itu hanya dari bank kastodian yang sekarang pengirimannya melalui website akses ke SEI. Nah, ini contohnya saya membeli reksadana Panindana Liquid Syariah di tanggal 18 Oktober sebesar 500.000. Harganya 1197,2 ya. Mungkin saja ini pembulatan. Unit yang saya dapat adalah 417,6411. Nah, jadi informasi seperti ini yang nanti akan tercetak di surat konfirmasi dari KSEI. Nah, kalau dengan cara kerja seperti ini, terus terang tidak ada masalah harga reksadana 10.000, 1.000, 50.000, 100.000 bahkan. Kenapa? Karena kalau saya beli reksadana, itu yang dilihat berapa minimum pembelian. Sekarang karena bisa dibeli oleh masyarakat melalui selling agent online, banyak reksadana yang sudah menurunkan minimum pembeliannya 100.000, bahkan ada yang 10.000. Jadi mau harga reksadana 90.000, uang saya 10.000 Pak. Gedean harga reksadananya daripada uang saya. Nggak apa-apa. Nanti kamu dapat 10.000 bagi 90.000. Nanti 0, sekian unit gitu. Kemudian kalau kamu beli yang harganya 1.000, modal kamu 10.000, kamu dapat 10 unit. Jadi uh, mau beli yang harganya tinggi, harganya rendah tidak ada masalah. Nggak kayak saham. Kalau sekarang modal saya 500.000, saya bisa beli Bank BRI satu lot. Tapi kalau mau beli United Tractor nggak bisa. Kenapa? Karena United Tractor satu lembar harganya 30 ribuan. Jadi satu lotnya minimal 3 juta. Nah, terus muncul pertanyaan lagi, atau balik ke pertanyaan awal. Kalau saya beli reksadana yang harganya murah, ya misalnya 1.000, kan saya dapat unit lebih banyak. Mending beli yang harganya murah, atau beli yang harganya sudah tinggi, 5.000, 10.000, 20.000, 90.000, supaya unit yang yang memang sudah persentasenya sudah naik tinggi gitu. Nah, terus terang Bapak Ibu, mau dilihat mau berapapun harganya, yang harus kita lihat itu adalah persentase perubahan. Nah, untuk lebih lengkapnya saya kasih contoh sebagai berikut. Jadi saya ambil 3 poin. Poin pertama itu adalah akhir 2020. Jadi di akhir 2020 ini, ya kan anggaplah kita sedang mau ambil keputusan. Nah, harga Panindana Maksima 66.980. Harga Panindana Infrastruktur Bertumbuh 1.074. Nah, kalau kita penganut bahwa eh, harga murah dapat unit lebih banyak, berarti saya akan pilih infrastruktur. Kalau misalkan Anda penganut, oh iya harga tinggi, karena kalau harganya tinggi berarti historicalnya bagus, baru bisa setinggi itu. Berarti Anda pilih Maksima. Apa yang terjadi pada tahun 2021? Nah, kalau kita lihat pada tahun 2021, di akhir 2021, harga maksimal dari 66.980 turun ke 63.048. Artinya mengalami kerugian 5,8%. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, tahun 2021 IHSG-nya plus sekitar 10%. Jadi indeks sahamnya naik 10%, Panindana Maksima malah minus 5% di tahun 2021. Nah, bagaimana dengan infrastruktur yang harganya 1.074? Di akhir 2021 menjadi 1.217, naik 13%. Nah, jadi kalau kita menggunakan acuan, oh kalau harga murah lebih lincah, naiknya lebih tinggi, itu terbukti benar di tahun 2021. Nah, tapi bagaimana dengan 2022? Ya, 2022 ini kita anggap saja kita beli di akhir 2021. Maksimal 63.000, ya, infra 1.217. Nah, kalau misalkan saya pakai acuan harga rendah lebih lincah, di Oktober 2002, infra yang 1.217 naik menjadi 1.331, naik 9,36%. Maksimal dari 63.000 di akhir 2021 menjadi 92.000 di Oktober 2022, naik 47%. Nah, berarti nggak terbukti dong, karena kalau dia dibilang sudah mahal, gedut, naiknya susah, kenyataannya naiknya masih lebih tinggi dibandingkan infrastruktur. Ya, kalau IHSG pada periode yang sama mungkin naiknya sekitar 6-7%. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan daripada dua data historis ini? Pertama, mahal atau murah, uh, bukan mahal murah, tinggi atau rendahnya harga reksadana itu tidak memiliki korelasi positif terhadap kinerja.
Bisa saja ada reksadana yang harganya tinggi, naiknya lebih tinggi lagi. Ya. Bisa juga ada reksadana yang harganya sudah tinggi, naiknya lebih rendah atau bahkan negatif. Sebaliknya sama juga, reksadana yang harganya murah, belum tentu selalu naiknya lebih tinggi. Bisa juga dia naiknya lebih sedikit atau bahkan juga negatif. Nah, apa yang menentukan itu? Ya, racikan daripada portfolionya. Jadi, kalau misalkan reksadana, isinya itu adalah saham-saham yang misalnya pada tahun ini mengalami kenaikan signifikan, mau berapapun harganya, 1.000, 50.000, 70.000, 90.000, itu tetap persentase kenaikannya lebih tinggi dibandingkan kalau misalkan harganya 1.000, tapi isinya saham-saham yang nggak naik. Jadi yang menentukan persentase naik turunnya itu bukanlah harga daripada reksadana, tapi isi portfolio pada saat reksadana tersebut dikelola. Nah kalau gitu kenapa ada yang harganya 90.000? Nah jawabannya waktu Bapak Ibu. Jadi kalau reksadananya sudah punya usia lama ya, kalau saya kasih contoh tadi Panindana Maksima, itu kan sudah ada dari tahun 1997. Ya. Kalau yang milenial mungkin di umur segitu masih bayi gitu. Mungkin juga ada yang kelahiran tahun 2000-an. Jadi ini sudah lama sekali. Karena sudah lama sekali akumulasi kinerja selama dari tahun 97 sampai tahun 2022 itulah yang apa namanya diakumulasi terus sehingga harganya bisa tinggi. Nah, kalau reksadana yang sekarang kita lihat kebanyakan itu umurnya mungkin ya mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Bukan berarti belum teruji ya, mungkin lahirnya belakangan. Jadi dia belum punya waktu yang cukup banyak seperti Panindana Maksima hingga kenaikannya bisa seperti itu. Ya. Tapi tetap saja ya sama seperti harga, harga yang tinggi atau rendah tidak menentukan kinerja reksadana. Usia yang lama atau muda juga belum tentu menentukan kinerja reksadana. Hanya saja kalau yang usianya tua lebih punya track record, yang muda belum. Nah kalau mau lebih dalam lagi, track record itu juga mesti lihat orangnya. Misalnya di 5 tahun pertama yang kelola 5 tahun yang kedua yang kelola B. Walaupun umurnya 10 tahun, ya kita ada baiknya lihatnya yang 5 tahun terakhir aja. Kenapa? Karena pengelolanya sudah beda orang. Jadi kinerja yang masa lalu tidak bisa dipakai untuk acuan kinerja yang akan datang seperti itu. Nah kemudian terakhir kita juga logika ya. Mana yang lebih baik ya? Kadang-kadang orang bilang, enggak Pak, saya maunya yang murah Pak, kalau bisa di bawah 1.000 gitu. Sama juga kalau misalnya orang beli yang harganya 90.000, bilang saya tunggu dulu turun ke 80.000 dulu, saya baru beli gitu. Uh, Mana yang lebih make sense? Kita beli reksadana yang misalnya hari ini kita beli 1.000, minggu depan jadi 900, minggu depan lagi jadi 800, minggu depan lagi jadi 700, terus lama-lama turun ke 500, rugi 50%. Ya. Tapi versus satu lagi reksadana yang harganya mungkin 10.000, naik ke 11.000, ke 12.000, 13.000, kemudian 15.000, naik 50%. Jadi kita jangan terpaku sama harganya. Lebih baik kita lihat persentase kinerja. Nah, kalau khusus untuk reksadana saham, kita juga harus lihat perbandingan antara reksadana saham sama IHSG. Kadang-kadang negatif bukan berarti jelek. Kalau misalnya pada saat yang sama IHSG juga rugi, reksadana yang negatif tetap bisa dibilang bagus apabila persentase kerugiannya lebih sedikit dibandingkan IHSG. Nah, demikian saran dari saya terhadap harga reksadana. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan terima kasih.